Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalali wajhih wa 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala habibil khalqi sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah dari ibadah Allah Jalla Jalaluh, yaitu melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di hari Jumat yang mulia ini. Salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umat yang istiqamah di jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah
untuk meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan juga meninggalkan seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu-waktu keberkahan itu banyak dan bermacam-macam. Ada yang datang setiap hari, ada yang datang setiap pekan, ada yang datang setiap bulan, dan ada yang datang setiap tahun. Waktu yang paling berkah datang setiap hari adalah sepertiga malam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy-Nya ke langit dunia dan menjawab doa-doa hambanya yang bermunajat kepadanya di sepertiga malam. Siapa yang melaksanakan ibadah di sepertiga malam, maka niscaya harinya akan diberkati. Dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada waktu berkah yang datang setiap pekan, yaitu pada hari Jumat, hari yang saat ini sedang kita jalani. Karena hari ini disebut oleh Nabi SAW sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, rajanya para hari, dan hari raya pekanan kaum muslimin, di mana amal ibadah dan juga sholawat dan istighfar sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari ini. Inilah hari raya kita, hari raya umat Islam pekanan, yang di dalamnya sangat penuh dengan keberkahan. Kemudian ada waktu yang sangat berkah dalam setiap bulan, dipilih di tanggal 13, 14, 15. Hari ini disebut oleh Nabi SAW sebagai Ayyamul Bid, hari-hari putih, di mana bulan sedang putih-putihnya, sedang terjadi purnama, maka kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di tanggal-tanggal ini. Kemudian tak cukup sampai di situ, karena kita makhluk hamba yang sering salah, sering berdosa. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita bulan yang penuh berkah, yang dia datang setahun sekali, yang sekarang ini sebentar lagi kita akan memasukinya karena kita sudah masuk di penghujung bulan Sya'ban. Bulan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia yang hatinya masih bersih dan hatinya dipenuhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini diberitahukan oleh Nabi SAW lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i. Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan keberkahan. Nabi SAW mensifati bulan Ramadan dengan penuh berkah, dengan bulan keberkahan, yang mana artinya keberkahan itu adalah terkumpulnya banyak kebaikan dan terkumpulnya banyak pahala, yang bisa jadi pahala dan keberkahan itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Tak cukup sampai di situ, Nabi SAW menjelaskan, Futihat abwabul jinan, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Yang dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah Allah membuka pendaftaran bagi hamba-hambanya. Siapa yang ingin masuk surga, silakan beramal sebanyak-banyaknya pada bulan ini, karena pada bulan ini dibuka pendaftaran masuk surga. Manakala kita di dunia, ya ma'asyiral muslimin, dibuka pendaftaran PNS, dibuka pendaftaran mencari manajer dari sebuah perusahaan, kita akan berlomba-lomba sesuai dengan muyul kita. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pendaftaran penduduk surga. Maka mari sama-sama nanti kita penuhi bulan Ramadan dengan amal saleh dan juga meninggalkan keburukan dan meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Di bulan itu juga disebutkan oleh Nabi SAW
Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup serapat-rapatnya. Allah sedang senang kepada hambanya, Allah sedang cinta pada hambanya, Allah tidak murka pada hambanya pada bulan tersebut, sehingga kita sama-sama harus melaksanakan dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa memuliakan bulan tersebut. Kemudian tak cukup sampai di situ, Nabi juga menjelaskan ma'asyiral muslimin dalam hadis yang sama, wa fusidati syayatin, setan-setan juga dibelenggu, dilemahkan sehingga dia tidak bisa leluasa untuk menggoda kita. Maka banyak kita dapati kaum muslimin ketika Ramadan, mereka giat beribadah, mereka giat meninggalkan keburukan yang mungkin dilakukan di luar Ramadan. Ini karena bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan pengkondisian bulan Ramadan, sehingga banyak orang yang tadinya tidak baik masuk Ramadan menjadi baik. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwasanya walillahi utaqa minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari neraka. Wadzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam. Maka ketika nama kita naudzubillah wal iyadu billah tercatat sebagai penduduk neraka, maka berusahalah semaksimal mungkin agar pada malam pertama bulan Ramadan nama kita sudah di blacklist oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk neraka. Jika mungkin belum, maka masih ada malam kedua. Jika belum ada juga nama kita, belum ada dalam penduduk surga dan masih tercatat dalam penduduk neraka, maka bersungguh-sungguh di malam berikutnya, malam ketiga, malam keempat, dan seterusnya. Karena di bulan inilah, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan penduduk neraka setiap hari, dan itu tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang tadi khatib baca, hadis yang mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkondisikan begitu banyak keutamaan, mengkondisikan Ramadan supaya kita bisa giat beribadah, betul-betul berpuasa di dalamnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, tangga pertama beliau mengucapkan amin, tangga kedua beliau mengucapkan amin, tangga ketiga beliau juga mengucapkan amin. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang singkatnya, amin yang kedua datang kepadaku Jibril. Kemudian dia berkata, raghima anfu abdin aw raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakh walam yughfar lah. Celaka buat seseorang hamba yang dia masuk Ramadan, kemudian menyelesaikan Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai, ternyata banyak sekali orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang qiyamul lail, orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi tidak mendapatkan keberuntungan pada bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti itu ma'asyiral muslimin? Karena mereka menjadikan hari puasanya sebagaimana hari ketika dia berbuka, tidak ada bedanya. Yang beda hanya dia menahan lapar dan haus. Dia mungkin ikut berqiyamul lail, ikut taraweh, tapi ternyata nilai tarawehnya itu tidak sampai mengangkat dan menuju langit Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahari wal ta'abi. Dan betapa banyak orang yang malamnya itu mendirikan malam Ramadan dengan qiyamul lail panjang, tapi tidak mendapatkan apapun dari berdirinya untuk sholat kecuali hanya lelah dan begadang.
Begitu pula dijelaskan dalam hadis betapa banyak manusia orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan haus. Wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Jabir seorang sahabat yang mulia menjelaskan, fa idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak. Dan hendaknya ketika kalian berpuasa, puasakan jugalah mata kalian dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Kemudian puasakan juga telinga kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian puasakan juga lidah kita, lisan kita, agar tidak mengutarakan kata-kata kotor, sehingga itu mengurangi pahala puasa. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang meninggalkan makan dan minum berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan kotor dan bahkan melakukan perbuatan yang keji atau perbuatan yang konyol, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak peduli tentang puasanya dia. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, tarkus siyam adwanus siyam, puasa yang paling rendah adalah tarku ta'ami wasyarab, meninggalkan makanan dan minuman. Maka puasa kita hendaknya harus puasa yang berkualitas. Hidupkan Ramadan dengan sering membaca Al-Quran, karena bulan inilah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Selain membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin, ada sebuah kebiasaan Nabi pada bulan Ramadan yang harus kita tiru juga, yaitu Nabi SAW senantiasa setiap malam menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Ramadan setiap malam untuk mengajari Nabi SAW. Nabi menyetorkan hafalannya, membaca qiraahnya di depan malaikat Jibril. Maka seyogyanya kita pada bulan Ramadan, selain memiliki target untuk menyelesaikan hafalan atau menyelesaikan bacaan sekian kali, sisihkan waktu kita juga untuk memperbaiki bacaan kita, karena ini juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan. Jangan terfokus hanya untuk menyelesaikan hatam berapa kali, tapi fokuskan, sisihkan sebagian waktu kita juga untuk memperbaiki bacaan kita. Setorkan kepada orang yang lebih paham dari kita, orang yang lebih mengerti ilmu tajwid di depan kita, karena itu juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah ibnu Ubaidillah, salah seorang dari 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga. Beliau menceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya dulu ada 2 orang dari sebuah kabilah datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Kemudian 2 orang ini sama-sama masuk Islam. Kemudian orang pertama dari sahabat tersebut, dia rajin beribadah, giat sekali beribadah, sedangkan yang satunya biasa saja. Kemudian datanglah panggilan jihad, maka keduanya pun ikut berjihad. Orang pertama kemudian syahid, meninggal dunia, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua, sahabat yang biasa saja tadi, masih diberikan kelonggaran hidup sampai 1 tahun berikutnya. Kemudian Thalhah ibnu Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ternyata orang yang dipanggil masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang kedua. Orang yang ibadahnya biasa saja, bukan orang yang pertama. Kemudian pagi harinya Thalhah menemui Rasulullah SAW, lalu menanyakan hal tersebut. Kemudian Nabi menjawab,
Kenapa kamu heran? Sedangkan sahabat yang kedua ini, dia Allah panjangkan umurnya dan bertemu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu dia berpuasa. Di bulan Ramadan itu dia menunaikan qiyamul lail. Dan terus ibadah-ibadah. Maka jarak antara dua orang tersebut, orang yang mati syahid dengan orang yang dipertemukan pada bulan Ramadan, bainas sama'i wal ard. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Inilah sebuah hadis yang sangat besar faedahnya, di mana ternyata pahala pada bulan Ramadan itu sangat besar, yang sampai-sampai bisa mendahului dimasukkannya seseorang ke dalam surga melebihi orang yang mati syahid. Maka rugi sekali buat hamba Allah yang dia tidak memaksimalkan Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia menjadikan hari-hari puasanya sama seperti hari-hari ketika dia berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu Ramadan dan mengampuni seluruh dosa kita sampai di akhir Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasaral Islam wal muslimin wa akhdhul man khadhalal Islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.